Sebanyak 16 siswa masih dirawat di rumah sakit pasca ledakan di SMA 72 Jakarta. Sementara itu keluarga histeris saat pemakaman Reno dan Farhan, korban kerusuhan saat demo besar-besaran Agustus lalu. Sebanyak 16 korban ledakan SMA 72 Jakarta masih menjalani rawat inap di rumah sakit YRC. Sementara 3 lainnya hanya rawat jalan. Dari 16 pasien, 1 diantaranya berada di ruang ICU dan akan segera dilakukan tindakan operasi lanjutan dalam waktu dekat. Sejauh ini diketahui perkembangan kondisi para korban sudah semakin membaik. Salah satunya Rafkah yang kondisi luka bakar di tubuhnya sudah mulai kering. Penyembuhan diperkirakan akan memakan waktu hingga 3 minggu untuk bisa pulih total. Sih luka-lukanya udah mulai kering ya, luka-lukanya cuman yang bagian ini aja masih kaku, yang bekas luka bakarnya, sama telinganya masih berdenging sebelah kiri. Gitu. Ini kata dokter butuh berapa lama Bu untuk bisa? Kalau untuk telinga itu nanti dia nutup sendiri lukanya itu selama 3 minggu. Diketahui ledakan hebat terjadi di Masjid SMA N72 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat. Ledakan terjadi sebanyak 2 kali saat para siswa tengah melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Polisi pun telah menetapkan 1 orang sebagai tersangka pelaku peledakan yang merupakan pelajar di sekolah tersebut. Dari Jakarta, Randi Sanjaya News melaporkan. Isak tangis keluarga dan kerabat tak terbendung saat jenazah Reno Syaputra Dewo, pria yang jasadnya ditemukan terbakar di Kuitang, Jakarta, tiba di rumah duka di Kampung Malang, Surabaya, Jawa Timur. Ibunda Reno bahkan sempat histeris dan pingsan saat jenazah anaknya diturunkan dari ambulans. Keluarga terus berdatangan ke rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa. Sementara itu jenazah Muhammad Farhan telah dimakamkan di TPU Budi Dharma Semper, Jakarta Utara. Keluarga dan kerabat almarhum yang berkumpul tak kuasa menahan tangis. Di tengah hujan, keluarga menggelar doa bersama untuk Farhan. Reno Syaputra dan Muhammad Farhan merupakan 2 orang hilang usai demonstrasi di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat pada akhir Agustus 2025 lalu. Menurut polisi, penyebab kematian Reno dan Farhan adalah karena terbakar. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah ditemukan di Jambi, bocah berusia 4 tahun yang jadi korban penculikan dipertemukan dengan orang tuanya. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, 27 warga negara Cina, 6 diantaranya wanita, diamankan polisi karena kasus penipuan online. Bocah perempuan ini disambut penuh keharuan oleh pihak keluarga. Usai menjalani pemeriksaan kesehatan, Kapolrestabes Makassar, Kombes Polisi Arya Perdana menyerahkan secara resmi korban kepada pihak keluarga. Air mata tak terbendung setelah orang tuanya memeluk korban. Semuanya, semua jajaran Polri dan sosial media enak. Terima kasih banyak semuanya, anak kami kembali, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, sudah nih. Ya. Sebelumnya, korban ditemukan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi setelah polisi menelusuri rekaman CCTV dan mengembangkan informasi di lapangan. Korban hilang dari kawasan Taman Pakui Sayang saat sedang menemani ayahnya berolahraga. Dalam penyelidikan, korban dibawa seorang perempuan bersama 2 anak lainnya. Korban dijual kepada jaringan sindikat perdagangan orang dengan harga sekitar 3 juta rupiah. Pelaku penculikan akan dirilis Polrestabes hari ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.
Polisi melakukan penggerebekan sebuah rumah mewah yang dijadikan tempat penipuan online atau scamming di Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Polisi mengamankan 27 warga negara asing asal Cina yang diduga terlibat dalam kegiatan penipuan online. Modus operandi para pelaku berpura-pura menjadi anggota kepolisian Cina untuk melakukan penipuan terhadap warga negara Cina yang berada di Indonesia. Korban umumnya merupakan orang tua atau lanjut usia yang dihubungi melalui telepon dengan nomor yang terlihat seperti nomor resmi kepolisian Cina. Uang hasil kejahatan ditransfer ke rekening penampung dan dikonversi menjadi aset kripto. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti 118 unit handphone, 19 unit iPad dan 16 unit iPad mini, 3 unit laptop dan 1 printer. Ke-27 warga negara Cina ini akan dideportasi keluar dari wilayah Indonesia. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Ya Allah. Awas, listrik. Awas, listrik. Atap sebuah warung kopi di Desa Kepuh, Kiriman, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, ambruk. Para pengunjung warung kopi ini berlarian untuk menyelamatkan diri lantaran takut tertimpa. Atap gedai yang terbuat dari baja ringan itu diduga tak kuat menahan terpaan angin kencang saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Hujan dan angin kencang yang melanda Sidoarjo Utara ini juga merobohkan sejumlah pohon di Kecamatan Waru dan beberapa rumah milik warga juga rusak. Kerusakan umumnya terjadi di bagian atap. Angin kencang, tiba-tiba warkopnya itu ambruk. Tak lihat bahannya itu dari galvalum. Itu anginnya kencang atau bagaimana, Pak? Kencang sekali, sampai ada di sana itu ada pohon-pohon banyak yang tumbang. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, News melaporkan. Awas, listrik. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya David Silahoy undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.